Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Ferry Wahyu Wiranata dari kelas B dengan NIM 2401011010105. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang penggunaan alat dialog di Flutter dengan bantuan package bernama Quickler. Baik, sebelum kita masuk ke bagian tutorialnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan dulu penggunaan alat dialog di Flutter dengan Quickler. Yang pertama itu, kita bahas dulu, apa itu alat dialog? Alat dialog adalah komponen yang digunakan di Flutter untuk menampilkan pesan dalam bentuk pop-up, biasanya muncul di tengah layar dan digunakan untuk memberitahu sesuatu ke pengguna, seperti peringatan, informasi, atau konfirmasi. Terus, di bagian fungsinya itu adalah, fungsi utama dari alat dialog adalah untuk memberikan interaksi tambahan ke pengguna. Misalnya, saat pengguna menekan tombol keluar, kita bisa menampilkan konfirmasi, atau saat proses simpan berhasil, kita bisa beritahu dengan notifikasi kecil melalui alert. Kalian bisa baca di sini, ada 5 penjelasannya. Oke, kita next. Jenis-jenis alert. Di Flutter, kita bisa membuat berbagai jenis alert. Beberapa contohnya adalah sukses alert untuk memberitahu bahwa proses berhasil, error alert untuk kesalahan, warning alert untuk peringatan, dan info alert untuk memberikan informasi tambahan. Sebenarnya ada beberapa jenis-jenis alert yang lainnya, cuma di sini kita tampilkan hanya 4 saja. Oke, kita next. Kelemahannya, tampilan default alert dialog bawaan Flutter terlihat cukup biasa saja. Kita harus menambahkan banyak kode tambahan jika ingin menampilkan icon atau animasi. Nah, itu kita butuh solusi yang lebih praktis. Kalian bisa lihat di sini kelemahannya itu ada 4 yang tertera. Oke, solusinya. Solusinya adalah menggunakan Quick Alert. Quick Alert adalah package dari PubDev yang membantu kita menampilkan alert dengan desain yang lebih menarik dan profesional. Quick Alert mendukung berbagai jenis alert, dan semuanya bisa ditampilkan dengan satu baris kode saja. Oke, mengapa memilih Quick Alert? Alasan saya memilih Quick Alert adalah karena tampilannya menarik, sangat mudah digunakan, dan cocok digunakan untuk aplikasi yang butuh interaksi cepat dengan pengguna. Package ini sudah menyediakan animasi, icon, warna, dan responsivitas langsung. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke bagian tutorialnya. Oke, langkah awal yang kalian lakukan adalah pastikan kalian sudah menginstal Flutter, terus pastikan kalian sudah membuat filenya. Oke, lalu kalau kalian sudah membuat filenya, kalian masuk ke menu spek YAML. Sini, di bagian sini, kalian masukkan dependensinya. Kalian bisa cari di sini, ya. Oke, kalian masukkan dependensinya di sini. Setelah itu, kalian masukkan di sini. Ini untuk versi quick cloud-nya. Setelah itu kalian Ctrl S. Oke. Setelah itu kalian masuk ke Mendar. Yang pertama kalian lakukan adalah import dulu. Oke. Habis itu kalian import package-nya yang dari sini. Oke, kalian tinggal copy aja. Oke. Setelah itu masukkan main-nya. Void run app my app. Oke. Oke, setelah itu kalian buat stateless-nya. Ini kita ganti menjadi my app. Oke. Setelah itu di bagian sini kalian ganti menjadi material app. Di bagian material app-nya kita masukin theme.
Ini data itu primary source. Oke, sini kita masukin colorsnya. Colorsnya kalian bebas ya, bisa masukin warna apapun terserah karya. Di sini saya menggunakan warna merah. Terus masuk ke bawah, masukkan title-nya, judul alert dialog. Habis itu di sini kita hilangin watermarknya, itu menjadi false agar si watermarknya itu hilang. Terus ini home beranda. Oke, oke, setelah itu sini kita tambahkan lagi stateless. Kita ganti menjadi beranda. Oke, di bagian sini kita ganti menjadi scaffold. Nah, di tengah-tengah sini kita masukin void-nya. Show, eh, show dialog. Oke, itu di sini build context. Uh, Oke, setelah itu klik color, titik, show, ini, oke, stop, show, oke, terus untuk sini kita ganti sesuai cover type. Sini kita taruh bilang sukses. Sama itu berhasil. Sini kalian bisa ubah ya, bisa modifikasi. Oh, di sini saya taruh bilang berhasil. Terus habis itu teks lagi ya, kita taruh seperti data berhasil disimpan. Oke, seperti ini. Nah, terus di bagian sini kita buat app bar-nya. Sorry, salah. App bar. Title, teks. Sini kita taruh alert dialog. Ya, setelah itu di bagian sini taruh body, kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Kita gunakan child,
Situ ada relevant button dan seperti ini. Oke, sebagian childnya itu kita ubah jadi teks. Nah, di sini teman-teman bisa ubah, kalian bisa pakai bahasa Indonesia, cuma di sini saya taruh bilang press. Ini untuk tombol buttonnya nanti. Terus ini kita hapus dulu untuk menghubungkannya nanti. Oh, sorry. Kalau di sini ya. Oke, oke, seperti ini sudah jadi. Coba kita tes terlebih dahulu, kita Ctrl S di bagian sini. Oke, kita tunggu dulu. Oke, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini untuk alat suksesnya. Kalian bisa lihat di sini berhasil, data berhasil disimpan. Oke, itu contoh yang pertama. Oke, kita lanjut ke alat yang kedua. Kalau kita ingin nampilin eh, alat error, kita cukup ganti di bagian sini. Ataupun kita ingin ganti ke warning, info, dan lain-lain itu kita cukup ganti di quick alert. Terus title-nya kita ganti di bagian sini sama di sini. Contoh kita mulai di error dulu, ganti ke error. Oke, terus di sini contohnya kita pakai gagal gitu ya. Di sini kalian bebas sebenarnya, kalian bisa pakai apapun kata-kata kalian. Ini sebagai contoh. Contohnya di sini terjadi kesalahan saat menyimpan data. Oke, habis itu kita Ctrl S, kita reload lagi. Oke, kita sudah. Oke, ini contohnya. Ini yang gagal. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Itu ada alert warning. Kita cukup ganti di bagian sini saja. Jadi warning. Terus di bagian title-nya kita ganti contohnya peringatan. Oke, terus di bagian sini eh, contohnya kita ambil saat
Mungkin ketika kita ingin menghapus data gitu. Yakin ingin menghapus data. Oke, seperti biasa, Ctrl S, buat reload. Oke, oke, muncul ya tanda peringatan seperti ini. Peringatan, yakin ingin menghapus data. Oke, itu warning alert. Dan yang terakhir itu ada info alert. Sama saja, kita ubah di bagian sini. Info. Itu langsung otomatis ya. Kalian tinggal tekan enter aja. Terus di bagian sini, yang cukup ganti terserah kalian. Sini saya taruh bilang informasi. Terus di sini eh, aplikasi membutuhkan internet. Jadi ini adalah alert ketika mungkin kalian ingin membuka satu aplikasi tapi data kalian belum nyala. Inilah alertnya. Seperti biasa Ctrl S, habis itu kita reload. Oke, sudah. Sini kita press. Ya, muncul ya informasi aplikasi membutuhkan internet. Oke. Oke, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dan tutorial gimana cara kita membuat alert dialog. Sebenarnya dari keempat alert ini ada lagi alert yang lain, cuman di sini saya menampilkan hanya empat saja. Kalian bisa cari di Google. Oke, mungkin cuma itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.